Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syahwaludin, NPM 2031-2024, kelas IF20DX, dengan mata kuliah Proyek Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Arhamat Dedi Gunawan, MKOM. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang Optimizing E-commerce Development, penerapan OOP, dan database design pada platform teknologi. Pada proyek ini, saya secara khusus menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP dan database design untuk meningkatkan performa dan keamanan pada platform e-commerce produk teknologi. Penerapan OOP memungkinkan struktur program menjadi lebih terorganisir dengan menggunakan kelas dan objek. Sementara database design mencakup tentang pengelolaan database untuk meningkatkan integritas data. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, yang mengharapkan dapat menciptakan platform e-commerce yang tidak hanya efisien dalam fungsionalitasnya, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat dari segi struktur dan keamanan data. Kita masuk pembahasan tentang fungsionalitas. Yang ada 3 poin penting pada materi fungsionalitas ini, yaitu adalah pencarian, keranjang belanja, lalu checkout. Desain tampilan depan dirancang agar responsif dan menarik secara estetis, memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan, navigasi yang mudah diakses menjadi perhatian utama agar pengguna dapat dengan cepat menemukan produk yang mereka cari. Selain itu, fungsi website ini mencakup fitur pencarian yang efisien untuk mempermudah pelanggan dalam menemukan produk yang diinginkan. Implementasi keranjang belanja yang intuitif dan proses checkout yang sederhana juga menjadi salah satu fokusnya, mengoptimalkan pengalaman belanja secara keseluruhan. Dengan menerapkan konsep OOP pada desain fungsionalitas ini, saya dapat memastikan struktur yang baik dan penggunaan ulang kode yang aktif, sehingga meningkatkan kestabilan dan kemudahan pemeliharaan platform. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja yang memuaskan dan efisien bagi pengguna. Masuk ke bagian ketiga, yaitu teknologi yang digunakan. Pada website ini, bagian front-end menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga menggunakan framework CI. Pada bagian back-end, bahasa pemrograman menggunakan bahasa HTML atau Node.js, dan database menggunakan MongoDB. Pada bagian front-end, saya memanfaatkan trilogi HTML, CSS, dan JavaScript untuk merancang tampilan yang menarik dan responsif. Selain itu, saya juga mengintegrasikan sebuah framework populer yaitu CI untuk mempercepat proses pengembangan front-end dan membagikan performa aplikasi. Di bagian back-end, kami memilih bahasa pemrograman yaitu Node.js sebagai teknologi utama. Node.js memberikan kemampuan untuk membangun aplikasi dengan kinerja tinggi dan skala yang baik. Bagian keempat yaitu adalah pengaplikasian materi. Pada proyek ini kami menerapkan materi OOP dan desain database. Penerapan materi perkuliahan yang kami dapat yaitu adalah mencakup konsep Object Oriented Programming atau OOP dan database design. Dalam hal OOP, saya menerapkan struktur berbasis objek untuk meningkatkan keterbacaan kode, kemudahan pemeliharaan, dan reusabilitas. Sementara itu, database design mencakup desain yang normalisasi database untuk memastikan integritas data, konsistensi, dan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Dengan mengintegrasikan keamanan yang kuat dan menerapkan konsep materi perkuliahan dengan bijak, proyek ini bukan hanya tentang fungsionalitas dan tampilan, tetapi juga tentang memberikan pengalaman pengguna yang aman dan terpercaya. Semua ini mencerminkan komitmen saya untuk menghasilkan platform e-commerce yang handal dan juga responsif. Bagian kelima yaitu adalah pembelajaran teori. Penerapan teori terutama dalam konsep Object-Oriented Programming dan database design membuka mata saya terhadap pentingnya struktur yang baik dalam pengembangan suatu perangkat lunak. Manajemen proyek. Manajemen proyek juga menjadi pembelajaran penting, mengelola waktu dengan baik, mengidentifikasi milestone, dan menyesuaikan rencana proyek sesuai kebutuhan Anda.
sesuai kebutuhan adalah keterampilan yang akan dikembangkan selama proses ini. Kesimpulannya adalah pembelajaran ini tidak hanya berdampak pada proyek, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan proyek-proyek di masa depan. Penerapan teori dan manajemen proyek bukan hanya menjadi keharusan dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga keterampilan yang membedakan antara proyek yang sukses dan yang tidak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.